Puji Syukur 682 lembaran nomor 1. Panggilan Tuhan bagi umat
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada perayaan ini kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Bapa kita yang kuasa dan kekal atas penyelenggaraan dan limpahan berkat-Nya bagi kita sekalian sampai saat ini. Dan melalui perayaan Ekaristi pada hari Minggu ini, kita ingin secara khusus menyampaikan pujian syukur kepada Allah Bapa kita karena yang pertama, walau kita manusia penuh dosa, namun demikian Allah selalu berbelas kasih. Ia tidak akan terus memperhatikan dosa manusia. Yang justru lebih kuat adalah Allah yang mengasihi dan menunjukkan kerahimannya kepada manusia yang berdosa. Oleh karena itu, kita tidak boleh menonjolkan kekuatan diri di dalam hidup ini. Namun kita diajak untuk selalu mengandalkan rahmat Allah. 2. Allah telah memperkenankan peletakan batu penjuru gedung gereja atau kapel di pusat Ziarah Keluarga Kudus Nazaret Sakpak Bayo-Bayo Toraja ini. Yang ketiga, Allah telah memperkenankan 37 orang menjalani pendidikan dan telah menyelesaikannya dengan baik di Sekolah Tinggi Kateketik dan Pastoral Rantepao Stikpar Toraja, dan saat ini mereka siap untuk diutus melaksanakan tugas pewartaan di tengah-tengah masyarakat. Seraya bersyukur kepada Allah atas semuanya itu, kita juga bermohon kepadanya, semoga Ia senantiasa memperkenankan kita untuk mengalami penyelenggaraannya dan menerima limpahan rahmat-Nya dimanapun kita berada atau dimanapun kita diutus, dan dalam setiap pekerjaan dan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Semoga dengan penerangan Roh Kudus-Nya dan limpahan rahmat-Nya kita dapat menjadi pelayan-pelayan yang baik dalam gereja dan dalam masyarakat. Saudari-saudara, di tengah kegembiraan dan rasa syukur ini, patutlah kita menyadari segala kelemahan kita di hadapan Allah agar kita layak di hadapan-Nya dalam perayaan ini. Maka marilah kita menyiapkan diri dengan menyadari dan mengakui dengan penuh sesal dosa-dosa kita dan memohon rahmat pengampunan dari Allah kita. Marilah bersama-sama menyatakan tobat kita dengan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah
kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, kami memuji Dikau dan bersyukur kepadamu atas segala penyelenggaraan-Mu yang boleh kami alami dan rahmat-Mu yang boleh kami terima sampai saat ini. Secara khusus kami memuji Dikau dan bersyukur kepadamu karena Engkau menghendaki agar kami bertobat dan menjauhkan diri dari kejahatan. Maka untuk Engkau telah mengutus Putramu ke dunia ini untuk menebus kami dari kuasa dosa dan maut. Karena Engkau telah memperkenankan kami meletakkan batu penjuru untuk rumah ibadah di pusat siara Keluarga Kudus Nazaret Sapak Bayo-Bayo Toraja ini. Karena Engkau telah menyertai ke-37 putri-putramu dalam menjalani pendidikan dan pembinaan selama 4 tahun di Istighfar Toraja, dan kini mereka sudah siap untuk Engkau utus menjadi pekerja-pekerja di ladang-Mu. Seraya memuliakan Dikau dan bersyukur kepadamu atas semuanya itu, dengan rendah hati kami mohon ya Bapa, perkenankanlah kami senantiasa mengalami penyelenggaraan-Mu dan menerima limpahan rahmat-Mu di mana saja kami Kau utus dan dalam setiap pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Pakailah kami sebagai alat-alat yang berguna dalam penggembalaan umat-Mu. Bebaskanlah kami dari setiap kesombongan dan merasa diri lebih baik daripada orang lain,
agar kami mau bekerja sama untuk mewujudkan kebaikan dalam hidup sehari-hari. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah, kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan serta kebenaran, maka ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja.
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Maka sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaknya kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu bersikap seperti Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, Ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan.